Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah dengan izinnya, rahmat dan nikmatnya kita bisa kembali bisa mengikuti kajian ilmu, yaitu pembahasan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Dan alhamdulillah kita sudah mulai masuk pada bab 22 terkait dengan jual beli. Bagian yang penting kita bisa pahami, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita memulainya dari hadis nomor 965. Silahkan dibuka kitabnya. Hadis 965 bab 22 tentang jual beli. Bagian yang pertama pembahasan tentang tidak sahnya jual beli dengan cara mulamasah dan munabadah. Pengarang kitab ini memulai dalam bab ini adalah tentang jual beli yang dilarang. Yang pertama disebutkan oleh penulis adalah jual beli mulamasah dan munabadah. Kita baca hadisnya 965. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mulamasati wal munabadah. Akhrajahul Bukhari. Silakan dibaca Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara mulamasah dan munabadah. Ya, mulamasah disebutkan dalam catatan kaki di sini adalah seseorang menjual barang dengan cara si pembeli cukup memegang barang tersebut sebagai ganti melihat. Jika melihat maka tak ada pilihan lain baginya, ia harus membeli. Artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mulamasah di sini adalah jual beli dengan cara memegang barang, ya. Tidak tidak melihat dengan seksama. Jadi disebutkan oleh sebagian para ahli fikih, maksud daripada bai'ul mulamasah, jual beli mulamasah adalah masing-masing dari dua orang menyentuh pakaian milik temannya tanpa ia perhatikan dengan seksama. Jadi jual beli yang dilakukan oleh dua orang, dua belah pihak dengan cara melihat, dengan cara memegang barang, tidak melihatnya. Jadi untuk membeli cukup memegang saja. Hal ini tidak boleh karena mengandung unsur al-gharar wa dharar. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika kita membahas panjang lebar tentang jual beli yang dilarang dalam syariat itu muaranya pada dua sebab. Yang pertama adalah al-gharar. Apa itu al-gharar? Al-gharar adalah sesuatu yang tidak jelas. Padahal orang itu membeli barang harus tahu ya sifat-sifatnya, ya muwasafat, ya sifat-sifat yang dimiliki barang tersebut harus jelas. Ya, kesempurnaannya ataupun ada kecacatan. Kalau tidak jelas namanya al-gharar. Setiap jual beli yang berpotensi al-gharar, tidak adanya kejelasan, maka itu hukumnya haram. Maka nanti dalam syariat sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang akan kita bahas, contoh-contohnya itu sangat banyak. Misalnya membeli ikan di dalam air. Jumlah ikannya tidak diketahui berapa, kecuali sudah diketahui, oh saya punya kolam ikan ini, ikannya jumlahnya sekian. Itu berarti ghararnya, ketidakjelasan telah lenyap menjadi jelas.
Tapi kalau tidak jelas besar kecilnya, jumlahnya berapa, itu masuk kategori gharar. Kecuali gharar atau ketidakjelasan yang sifatnya sedikit dan dimaafkan dan sesuatu itu mudah ditaksir ya. Makanya misalnya jual beli buah yang masih ada di pohonnya, itu bisa masuk kategori gharar atau tidak ya. Masuk kategori gharar yang diharamkan ketika menjualnya masih dalam keadaan mentah, belum dipanen. Misalnya beli mangga atau beli buah yang pemanfaatannya adalah ketika sudah masak, sudah jelas ya, sudah jelas kematangannya ya. Itu ketika dijual masih muda, belum bisa dimanfaatkan, tapi dijual lebih dahulu, maka itu ada gharar, statusnya gharar, nggak jelas nanti bisa dipanen atau tidak. Tapi terkadang ya tidak masuk kategori gharar ketika sudah jelas ya, sudah jelas seperti misalnya orang membeli padi yang masih di tangkainya. Para ahli fikih membolehkan karena mudah ditaksir dan itu sudah matang, artinya sudah masa panen dan ditaksir, bisa ditaksir. Artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, prinsipnya setiap jual beli yang mengandung gharar, sesuatu yang tidak jelas, samar, maka hukumnya haram, kecuali gharar yang sifatnya dimaafkan ya ibu-ibu. Misalnya orang jual beli rumah, itu mungkin tidak secara totalitas diketahui sifat-sifat rumahnya, mungkin fondasinya berapa meter atau berapa ya, cukup dikatakan ya itu fondasinya cakar ayam atau apa, secara detailnya tidak disyaratkan. Ataupun mungkin hari ini ada orang yang buka warung, boleh makan apapun dengan membayar 50.000 atau 100.000, pasti ada gorolnya nggak jelas karena masing-masing orang itu berbeda dalam kadar makannya. Tetapi para ulama mengatakan boleh saja karena itu sudah ditakar, artinya kadar makan seseorang seperti ini. Tapi pada fikum, jadi jual beli mula masah di sini, jual beli mula masah artinya ibu mau beli barang tidak boleh melihat ya, megang saja gitu kan, megang saja. Kalau sudah melihat berarti udah gitu kan, tidak boleh ya, tidak boleh. Karena apa? Pertama ada unsur jahalah, ketidakjelasan. Kemudian yang kedua syarat yang tidak jelas ya, cukup megang saja gitu, cukup megang saja. Kalau melihat tidak harus beli, entah itu cacat atau tidak, jelas itu melanggar daripada syariat. Intinya ini adalah salah satu contoh ya ibu-ibu, yaitu jual beli yang ada kegororan, ada gharar, ketidakjelasan. Yang ketidakjelasan itu bisa mengarah pada ilat, sebab diharamkan jual beli yang kedua. Ya, sebab keharaman jual beli yang pertama tadi gharar, ya Bu. Yang kedua adalah doror. Yang pertama gharar, yang kedua adalah doror. Doror itu membahayakan salah satu dari kedua belah pihak, baik pihak pembeli ataupun pihak penjual. Biasanya dari gharar, sesuatu yang tidak jelas itu menimbulkan doror. Makanya dilarang jual beli yang ada kegororan di dalamnya, dalam rangka supaya tidak menimbulkan doror, tidak menimbulkan ya bahaya baik bagi pembeli ataupun penjual. Ya misalnya jual beli mula masah ini, itu bisa jadi membahayakan pembeli karena ternyata ketika sudah dilihat ternyata apa? Ternyata ada kecacatan. Nah, di situ ada gharar plus menimbulkan doror. Baik, ini jual beli mula masah. Kemudian munabadah. Yang kedua munabadah ialah seseorang menjual barang dengan cara melemparkannya kepada seseorang penawar. Jika penjual telah melempar barang itu, maka si penawar harus membelinya. Ya. Definisi yang lain adalah bai'ul hasah. Jadi ini jual beli yang ada pada zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Praktek jual beli yang haram itu jual beli munabadah. Ya, an-nabat itu artinya adalah melempar. Ya, maksud munabadah di sini adalah misalnya seseorang berkata, ya, kain mana saja yang kamu lemparkan kepadaku, maka aku membayarnya dengan harga sekian. Ataupun sebaliknya, seorang penjual mengatakan,
ketika aku lempar kain kepadamu, maka kamu wajib beli dengan harga sekian. Hampir sama dengan mulamasah, ibu-ibu. Hampir sama dengan mulamasah, tapi cuma beda bentuknya saja. Kalau mulamasah adalah dengan sentuhan, ya, sentuhannya cukup menyentuh, itu sebagai ganti melihat, ya. Dan kemudian kalau munabadah itu melempar. Ini orang apa namanya, misalnya belum jelas melihat barang, sudah lempar ke saya situ, saya beli sekian. Ya lempar itu barang itu ke saya, aku beli sekian. Berarti dia belum melihat, belum betul-betul seksama memperhatikan. Ini hukumnya haram karena mungkin ketergesa-gesaan, ya, tergesa-gesaan pengen membelinya, maka tidak boleh, harus dilihat betul-betul sehingga tidak timbul doror. Jadi kedua jenis jual beli ini, ibu-ibu barakallahu fikum, baik al-mulamasah atau al-munabadah, kenapa diharamkan? Yang pertama jelas ada jahalah. Jahalah adalah ketidakjelasan di sana. Ya, jadi ketidakjelasan maknanya samar alias goror. Dan yang kedua adalah syarat yang tidak sesuai dengan syar'i, yaitu syarat mulamasah dan munabadah sendiri. Itu syarat, ya, lemparan dan sentuhan. Itu tidak cukup karena seseorang melakukan jual beli harus jelas barangnya seperti apa, sifatnya seperti apa. Makanya nanti ada pembahasan khiyar. Ada pembahasan khiyar. Khiyar itu adalah pilihan seseorang untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad. Nah, ketika dilihat oh ini enggak sesuai dengan keinginan saya, maka batal. Oh, saya batalkan. Oke. Ya, atau saya lanjutkan enggak apa-apa tapi kurangi harganya, ya. Seperti itu, Ibu. Saya pada fikum, ini jual beli mulamasah dan munabadah. Maka ini sebagai hukum dari permasalahan yang dapat dikiaskan pada hukum-hukum permasalahan yang tidak disebutkan secara definitif dalam nas. Artinya yang penting ilatnya sama, apapun jual beli yang tidak jelas, sifat-sifat barang yang barangnya gitu kan, seperti apa, ini apa namanya, tidak boleh. Baik, kita baca hadis berikutnya. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala yunha an siyamaini wa bai'ataini al-fitri wan nahri wal mulamasati wal munabadah. Silakan dibaca, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah dilarang dua macam puasa dan dua macam jual beli. Puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan jual beli dengan cara menyentuh dan melempar. Ya, ibu-ibu barakallahu fikum. Ya, hadis ini memberikan pelajaran tentang sebagian yang diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan keharaman di sini adalah keharaman yang tegas, artinya keharaman yang pelakunya akan mendapatkan ancaman, dosa, dan siksa, dan orang yang meninggalkan karena Allah akan mendapatkan pahala. Karena ada larangan yang tidak ditegaskan, nanti jatuhnya makruh. Tapi di sini haramnya adalah haram yang tegas, yaitu puasa pada dua hari, yaitu hari raya dan hari Idul Adha, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu dua hari di mana seseorang haram melakukan puasa di dalamnya, ya. Seseorang melakukan puasa di dalamnya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, kecuali terjadi perbedaan pendapat. Ini lain pembahasannya, Ibu. Ada berbeda pendapat tentang penetapan hari raya, misalnya sebagian kalangan meyakini hari raya adalah hari ini, dan kemudian sebagian kalangan yang lain meyakini bahwasanya hari raya itu esok hari. Ada meyakini hari ini karena Saudi sudah hari raya, ada meyakini tidak karena hilal bulan sabit, ya, bulan awal bulan itu belum nampak di negeri kita karena standarnya adalah bulan lokal misalnya. Ini pendapat ataupun perbedaan pendapat yang klasik, ya, Ibu. Maka dalam menyikapi hal ini tidak boleh diterapkan hadis ini. Misalnya terhadap orang-orang yang puasa, misalnya orang berpendapat bahwa hari raya adalah Idul Adha atau Idul Fitri adalah hari ini, tidak boleh mengatakan kepada orang yang masih berpuasa karena berkeyakinan hari raya itu esok hari, ya, tidak boleh mengatakan bahwa kalian telah melakukan keharaman berpuasa di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Tidak boleh demikian, karena ini sudah jatuh pada perbedaan pendapat. Tapi kesepakatan antara para fuqaha jelas tidak boleh hukumnya haram, ya, tidak boleh hukumnya atau alias haram berpuasa pada dua hari raya. Kemudian dua hal lagi dalam masalah jual beli. Kalau dua hal yang terkait dengan puasa adalah keharaman dalam masalah ibadah. Kemudian dua hal berikutnya adalah keharaman terkait dengan muamalah. Apa itu?
jual beli mulamasah dan munabadah, sesuatu yang betul-betul ada kegororan, ketidakjelasan dalam praktek jual beli, tidak jelas ya, samar terkait dengan barang yang akan dijual karena sifatnya melempar atau menyentuh ya. Tetapi kalau sesuatu barang diketahui dengan sentuhan saja ya berarti nyentuh gitu ya. Ala kulli hal, sesuatu barang yang tidak jelas sifat-sifatnya dan kita itu terbatas, maka itu tidak boleh kemudian orang menjual jual beli seperti itu. Artinya ada. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Haditsu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an libsataini wa an bai'ataini. Naha 'ala mulamasati wal munabadah bil bai'. Wal mulamasatu lamsur rajuli thawbil akhar fi yadihi bil lail aw bin nahar wala yuqallibu illa bidzalik. Wal munabadatu ayyan bidar rajulu illa rajuli bi thawbihi wa yanbidul akharu thawbadu wa yakunu dzalika bai'ahuma min ghairi nadharin wala taradin. Wal libsataini ihtimalus samma was samma ayaj'ala thawbahu ala ahadi atiqaihi fayabdu ahadu shiqqaihi laysa alaihi thawb. Wal libsatul ukhra ihtiba'uhu fi thawbihi wa huwa jalisun laysa ala farjihi minhu syai'. Silakan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengenakan dua macam cara memakai kain dan dua macam jual beli. Melarang mulamasah dan munabazah dalam jual beli. Mulamasah ialah seseorang memegang pakaian orang lain pada malam hari atau siang hari dan tidak membalikannya atau memeriksanya kecuali dengan menyentuh. Dan munabazah ialah seseorang melempar pakaiannya ke orang lain dan sebaliknya. Lalu terjadilah jual beli tanpa boleh memeriksa dan kerelaan dari dua belah pihak. Dan melarang dua macam pakaian. Mengenakan pakaian hanya di salah satu bahu saja dan membuka sisi yang lain tanpa pakaian. Dan kedua, duduk menongkrong dengan paha dilekatkan pada dada lalu kain dibuat sandaran, dibulatkan dari punggung ke betis. Sementara kemaluan tidak tertutup apa-apa. Ya, Ibu-ibu barakallahu fikum. Hadis ini kembali menjelaskan tentang beberapa keharaman. Kalau hadis sebelumnya menjelaskan tentang keharaman jual beli dan juga keharaman dalam sebagian ibadah, yaitu keharaman di dalam berpuasa ataupun puasa-puasa yang haram. Sekarang ada tambahan dalam hadis ini, selain jual beli yang haram ada dua hal yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu mulamasah dan munabadah. Bai'ul mulamasah dan bai'ul munabadah. Ditambah dengan dua hal yang dilarang dalam berpakaian. Yang pertama adalah berpakaian di sini. Nah, dua cara berpakaian, istimalus samma was samau ayyaj'ala thawbahu ala ahadi atiqaihi wa yabdu ahadi shiqaihi laysa alaihi thawb. Terjemahan di sini adalah menutup salah satu pundak dan membiarkan pundak yang lain. Ya, para ulama mengatakan makruh hal ini karena tidak berbuat adil ya. Kalau dilepas semuanya, kalau ditutup semuanya. Tentunya pundak bagi laki-laki tidaklah bagian daripada aurat. Aurat laki-laki antara pusar dan kemaluannya. Ini pun menjadi perbedaan pendapat apakah pusar termasuk aurat atau tidak, ataupun selain pusar, apakah pusar itu tidak termasuk, lutut tidak termasuk. Tentunya nanti ada rinciannya, aurat laki-laki di hadapan istrinya, aurat di hadapan mahramnya, dan aurat kepada wanita yang tidak mahramnya. Ada rinciannya, tetapi sepakat mereka para ulama bahwa pundak laki-laki bukan termasuk aurat, tapi jenis cara berpakaiannya itu dilarang. Kecuali dalam kondisi tertentu yang itu memang disyariatkan, yaitu dalam keadaan ihram. Dalam keadaan ihram, ketika memakai pakaian ihram, disunahkan dalam beberapa kegiatan, seperti ketika seorang tawaf untuk pertama kali datang, yaitu tawaf kudum atau tawaful umrah. Tawaf ketika dia datang ataupun tawaf ketika dia tawaf umrah, maka disunahkan untuk membuka salah satu pundaknya. Makanya ketika sudah selesai tawaf, hendaklah dia menutup kedua pundaknya.
ya semakin merapat semakin baik ya, semakin baik bukan karena itu aurat, tapi itu adalah estetika seorang muslim menutup bagian tubuhnya, apalagi di sana bercampur antara laki-laki dan wanita. Dan juga gaya berpakaian yang menutupi sebagian tubuhnya malah buka auratnya. Seperti orang yang duduk merapatkan pahanya. Jadi ketika duduk pahanya dirapatkan ke perutnya, betisnya tegakkan. Kemudian ada pakaian yang melingkar. Melingkar kalau ibu-ibu mungkin pernah melihat orang-orang Arab duduk dengan disangga kain ya, kain itu bentuknya melingkar. Jadi diikatkan ke apa namanya, ke punggungnya, kemudian di lututnya gitu, supaya dia nyaman duduknya. Soalnya itu tidak apa-apa. Ya, jadi masalah ketika auratnya terlihat. Ya, ketika ya, tidak melanggar artinya aurat itu nggak masalah ketika orang ikut kajian taklim karena merasa pegal, orang dibantu dengan hal tersebut. Ya, ada kain yang melingkar, yang melingkari pundak dan lututnya didekatkan ke arah perutnya. Baik, ini bukan pembahasan kita intinya. Dua hal ini tambahan saja, yaitu dua cara berpakaian yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Namun intinya sama dengan hadis-hadis sebelumnya, larangan jual beli mulamasah dan munabadah. Artinya mulamasah lamsun, menyentuh dan melempar itu belum cukup untuk mengetahui karakter daripada barang dagangan yang akan dijual. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebentar itu ada semut masuk telinga, izin sebentar. Afwan ya Umahatillah, ada sedikit troublemaker. Ustadz, kupingnya kemasukan semut.
Disinarin itu kupingnya, harusnya dikasih senter, disinarin, jadi nanti semutnya keluar. Coba ditelepon ya. Sian, ya Allah. Jadi kalau pamaknya semut masuk itu kan gelap di dalam tuh, di kuping. Jadi kan dia kalau ada cahaya dia pasti menyamperin cahaya, jadi harus disenter Sinarin biar ya. keluar sendiri. Coba telepon dulu deh. Sian banget, Ustaz. Oh, udah tuh. Udah. Iya, Ibu. Udah, Ustaz. Udah, Ustaz. Masukin semut. Allah. Astagfirullahaladzim. Muter-muter lah. Kayak udah keluar tapi tinggal ini muter-muter kepalanya. Oh. Di center, Ustadz. Dikasih center, Ustadz. Biar semutnya keluar. Disenterin. Udah tadi kasih air. Udah ya? Oh ya, udah bismillah. Ya Allah. Kita lanjutkan lagi. Iya, Ustaz. Hadis 968. Haram menjual anak hewan dalam kandungan. Hadis Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah. Wa kana bai'an yatabaya'uhu ahlul jahiliyah. Kana ar-rajulu yabta'ul jazur ila an tuntajin naqah, summa tuntajul lati fi batniha. Silakan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang menjual anak yang ada dalam kandungan perut unta. Cara itu merupakan cara jual beli orang-orang jahiliyah. Dahulu seseorang membeli anak yang ada di dalam kandungan unta, hingga unta itu melahirkan, lalu anak unta tersebut melahirkan. Ya, baik, sama dengan sebelumnya, Ibu. Prakteknya berbeda, tetapi intinya sama, esensinya sama, yaitu jual beli dengan sesuatu yang tidak jelas. Ada gorolnya. Gorol yang kemudian mengarah pada doror. Gorol sesuatu yang tidak jelas, seperti orang yang membeli janin yang masih dalam perut induk ya. Misalnya kita membeli anak kambing yang masih dalam perutnya. Saya beli itu anaknya berapa gitu ya. Nanti kalau lahir diambil gitu. Ini tidak jelas, ya, tidak jelas nanti lahir itu hidup atau mati atau bagaimana, cacat atau tidak. Ini adalah jual beli yang mengandung unsur goror, ketidakjelasan yang kemudian mengaruh pada ad-doror, ya, yang mengaruh pada ad-doror, yaitu membahayakan salah satu daripada pihak penjual atau pembeli. Ini salah satu praktek yang diharamkan karena ada unsur goror ya Ibu, yaitu jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan induknya. Baik, kemudian selanjutnya hadis 969. Haram merusak penjualan saudara muslim, menawar tawarannya dan menawar untuk menjerumuskannya. Hadis Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabi'u ba'dukum ala bai'i akhihi. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah sih, lanjut. Mbak Fiu baca. Nggak usah, lanjut, udah lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah sebagian dari kalian membeli barang yang dibeli atau sedang ditawar oleh saudaranya." Iya. Jadi ketika jual beli yang sifatnya terbatas antara penjual dan pembeli sendiri ya Ibu, ketika ada seseorang yang sedang melakukan tawar menawar, ya, apalagi sudah disahkannya untuk kamu sekian, maka tidak boleh datang orang lain untuk memberi tawaran yang lebih tinggi. Misalnya, saya mau itu 20.000 gitu kan, itu tidak boleh, hukumnya haram. Ya, makanya penjual dan pembeli harus paham fikih ini ya. Pembeli harus tegas ya, penjual harus tegas juga, walaupun ada yang menawar lebih tinggi, tapi kalau dia sudah akad, ya maka tidak diberikan. Ataupun seorang muslim yang lain juga paham akan hal ini. Jadi ketika sudah tawar menawar,
sudah tawar-menawar, terjadi tawar-menawar, maka kita tunggu saja ketika itu sedang terjadi, maka seorang muslim yang lain hendaklah menunggu, tidak menawar tawaran saudaranya, ya, tidak menawar dari tawaran saudaranya ataupun tidak memberikan harga lebih tinggi ketika jual beli itu sudah akad, itu hukumnya haram. Dan ini berbeda ketika jual beli yang sifatnya terbuka, ya Ibu, seperti sistem lelang. Ini dibolehkan dalam syariat, nanti kalau ada pembahasan kita bahas. Jadi sistem lelang itu memang terbuka, tidak sebatas antara satu penjual kepada satu pembeli, tapi calon pembelinya banyak. Ya, jadi itu belum mustakir, belum ditetapkan harganya. Siapa yang mau sekian? Ya, ini. Siapa yang mau lebih? Ini pernah dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika sahabat Ansor mengadu pada Nabi akan kemiskinannya, kemudian Nabi mengatakan memiliki barang apa? Kalau tidak salah adalah cangkir atau apa gitu. Kemudian dijual Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sistem muzayyadah namanya, dengan sistem lelang dengan menambah, ya, dengan menambah harga sebelumnya. Siapa yang mau ini 1 dirham, siapa yang mau 2 dirham, saya, maka ini milikmu. Nah, di sini maka itu boleh. Tapi kalau jual beli yang sifatnya pribadi, satu penjual pada satu pembeli, maka tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya ataupun memberikan harga yang lebih tinggi ketika sudah terjadi akad. Ini hukumnya haram. Karena ini bentuk idzak, ya Ibu. Idzak itu apa? Menyakiti orang lain. Apapun perbuatannya ketika menyakiti orang lain, maka ini hukumnya adalah haram. Idzak. Ya, sekecil apapun. Sampai dalam masalah ibadah, ketika itu menyakiti orang lain, maka dilarang dalam agama. Sebagaimana misalnya kita dapatkan hadis tentang larangan orang melompati pundak-pundak kaum muslimin di soft mereka. Ya, pernah suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah, ada seseorang yang kemudian mencari soft yang kosong sampai melompati pundak-pundak kaum muslimin pada waktu itu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menegurnya. Padahal Rasulullah pada waktu itu masih dalam keadaan berkhutbah. Ijlis wala fa innaka qad adait. Duduk karena kamu telah mengganggu orang lain. Ya, walaupun para ulama berbeda pendapat apakah melompati pundak-pundak kaum muslim ini dilarang secara mutlak. Ada yang mengatakan larangannya adalah ketika khotib sudah naik mimbar. Tapi kalau khotib belum naik mimbar, maka sah-sah saja boleh seseorang melompati pundak kaum muslimin untuk mengisi saf-saf yang masih kosong. Ada juga yang mengatakan bahwasanya itu dilarang secara mutlak, baik di masjid, baik ketika khotib sudah naik mimbar ataupun bahkan di luar masjid sekalipun, karena itu tindakan yang menyakiti orang lain, yang mengganggu orang lain. Ya, langkah baiknya ketika lewat permisi atau apa, jangan sampai kesannya tidak sopan dan menyakiti orang lain, mengganggu orang lain. Ya, makanya ketika orang duduk-duduk di tepi jalan itu potensi untuk mungkin dilewati atau apa. Nah, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang nongkrong di jalan kecuali dengan hak-hak yang harus ditunaikan. Sebagaimana dalam hadis kan, iyakum wal julus ala turuqat, hati-hati duduk di jalan, nongkrong jalan. Ya, kemudian para sahabat mengatakan, gimana Rasul, kita biasa nongkrong? Kita tidak biasa nongkrong, labut. Ya, kita bisa nongkrong gimana itu? Ya, kalau begitu tunaikan haknya. Ya, qadul basar, amar ma'ruf nahi munkar, kan itu kan menjawab salam. Ini di antara hak orang yang nongkrong di jalan. Kalau tidak, maka termasuk orang yang tidak menunaikan haknya kepada orang lain. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini salah satu praktek jual beli yang tidak boleh, yaitu menawar ya, harga yang sudah diberikan oleh saudaranya, artinya menawar di atas tawaran orang lain. Hadis berikutnya 170. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la talaqqar rubbana wa la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din. Wa la tanajashu wa la yabi'u hadirul batil. Wa la tadurrul wa la tusarrul ghanam. Wa man ibta'a fa huwa fi khairin nadharain. Pada ayah talibaha in radiyaha amsakaha wa in sakhataha raddaha wa sa'an min tamrin. Ya, silakan. Dibaca mananya, Ibu? Mbak Fi dibaca, Mbak Fi? Aku nggak ada, aku tahu nih, kosong. 970 sama 971 kosong. Oh gitu? Oh ya, Ya. wis tak baca ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian mencegat rombongan dagang sebelum sampai di pasar, dan jangan pula sebagian kalian membeli barang yang beli orang lain sedang ditawar. Dan janganlah melebihkan harga tawaran barang atau yang sedang ditawar orang lain dengan maksud menipu pembeli. Dan janganlah orang kota membeli buat orang desa. Janganlah kalian menahan susu dari unta dan kambing yang kurus dengan maksud menipu calon pembeli. Maka siapa yang membelinya setelah itu, maka dia punya hak pilih. Bila ia rela, maka diambilnya. Dan bila tidak suka, ia boleh mengembalikannya dengan menambah 1 sok kurma." Ya, baik Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa praktek jual beli yang diharamkan oleh syariat. Baik. Yang pertama adalah la talak rukban. Janganlah kalian mencegat rombongan dagang sebelum sampai di pasar. Atau disebut dengan talak rukban. Talak rukban itu yaitu pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang dengan harga murah. Contohnya ada pedagang kota yang menyongsong kedatangan barang dari tempat lain, yakni dari orang desa yang ingin menjual di negerinya. Lalu pedagang kota tersebut menawar barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, sehingga barang dagangan pedagang desa itu dibeli sebelum ia masuk pasar dan sebelum ia mengetahui harga pasaran yang sebenarnya. Para umahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini namanya talak rukban, yaitu ketika para pedagang itu dicegat di jalan belum sampai pasar dan dibeli barangnya dengan harga yang belum diketahui pasarannya oleh para pedagang. Ya, bisa jadi dibeli dengan harga yang sangat murah sekali. Ini juga akan membahayakan, bisa jadi membahayakan atau membahayakan para pedagang atau membahayakan masyarakat secara umum. Membahayakan para pedagang artinya dagangannya dijual dengan murah, ya, dengan murah, ataupun nanti dagangannya dibeli dengan tapi dijual dengan harga selangit, sehingga perputaran ekonomi tidak sehat. Biasanya para dagang dari kampung misalnya atau apa dijual kepada orang kota. Ya, orang kota, pedagang orang kota menjualnya lagi sehingga perputaran ya menjual barang mentah, misalnya menjualnya lagi di pasar dengan harga yang tidak normal, dengan mahal. Akhirnya ketika dijadikan barang jadi, ya maka harga ayam hidup sekian, harganya jadi mahal. Ketika diolah menjadi makanan, misalnya warung padang atau apa jual ayam goreng, atau harganya mahal karena mendapatnya ada mahal. Tetapi ibu-ibu barakallahu fikum, jadi ini tidak diperbolehkan ketika pedagang tidak mengetahui harga pasaran. Tapi kalau mengetahui harga pasaran itu standar ya tidak masalah. Apalagi hari ini pasar itu tidak terbatas, ya ibu. Tidak terbatas pasar secara fisik, artinya jual beli, yang penting orang itu tahu harga pasarannya sehingga tidak merugi salah satu dari kedua belah pihak, ya, baik dijual di pasar langsung atau di luar pasar dengan harga yang memang selayaknya, ya orang yang menjual kepada pihak kedua, misalnya tengkulak, dia menjual lagi ya secara wajar itu dan ngambil untung ya tidak masalah. Jadi ini dilarang ketika memang menimbulkan kemudaratan, ya ibu. Pertama adalah kemudaratan bagi para pedagang sehingga barangnya dijual dengan harga murah di bawah standar, ya. Ataupun bahaya yang kedua yaitu mereka orang yang pihak kedua membeli dan kemudian menjual dengan harga yang tinggi sehingga perputaran ekonominya tidak sehat. Ini juga sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Tapi siapapun yang menjual baik di pasar untuk hari ini atau di selain pasar ataupun pasar hari ini tidak terbatas pada pasar fisik, pada pasar online ada jual beli yang berlangsung di luar pasar. Nah, ketika orang tahu pasarannya, harganya jelas ya tidak masalah. Ya, saling ridho dan kemudian tidak menimbulkan kemudaratan. Ya, baik antara
kedua belah pihak atau salah satunya, ataupun kemudaratan yang kemudian menimpa kaum muslimin. Makanya sistem monopoli itu dilarang dalam Islam. Jadi barang itu hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja, kemudian dijual mahal. Itu sebenarnya dilarang. Praktek seperti ini itu berpotensi seperti itu. Maka dalam Islam ya, satu bagian tidak boleh dimonopoli oleh perorangan atau kelompok, sehingga menjadikan pasar itu kurang sehat. Ya, kita bisa bayangkan kalau satu barang dimiliki oleh satu kelompok saja ya seperti itu, Ibu. Akhirnya barangnya harganya selangit. Kemudian, barakallahu fikum, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang dilarang dalam hadis ini adalah sama dengan hadis sebelumnya, yaitu menawar di atas tawaran saudaranya. Ini menyakiti, tidak boleh. Wala tanajashu. Yang kedua itu wala tanajashu, tidak melakukan najis. Najis seperti apa, Ibu? Jadi jual beli najis yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang berpura-pura melakukan penawaran terhadap satu barang. Akan tetapi dia tidak bermaksud untuk memilikinya. Dia berniat untuk, ya dia tidak ada niat untuk membelinya. Dia melakukan penawaran tersebut hanya untuk motivasi orang lain supaya membelinya. Ya, dan memberikan keuntungan yang besar kepada penjual dan menjerumuskan ya calon pembeli yang lain yang sungguh-sungguh ingin membeli barang tersebut. Jadi najis itu seperti itu. Pura-pura menawar. Misalnya seorang pedagang, dia kerjasama dengan temannya, nawarkan barang, kemudian ada yang kemudian nawar dengan harga tinggi, tapi nggak ada maksud niat untuk membeli, supaya untuk menjerumuskan orang-orang, wah itu ada yang nawar yang tinggi, itu berarti barang bagus. Itu ternyata, jadi ini manipulasi, tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh najis seperti ini. Ternyata sebagian orang yang mempraktekkan hal ini tidak boleh. Jadi dia hanya untuk provokasi orang untuk supaya beli barang tersebut. Wah ini bagus ini barang. Temannya dia tidak ada niat beli, akan sampai melakukan penawaran. Gimana nih 100.000, gitu kan? Karena barang itu ya tidak demikian. Jadi tidak boleh orang itu melakukan najis hanya menyampaikan tawaran supaya orang lain membeli, bukan dia. Ya, supaya orang lain tidak boleh. Baik, ini najis namanya. Kemudian yang selanjutnya sama dengan itu, talaqi rukman, wala tusarrul ghanam man ibta'aha. Ya, man ibta'aha fa huwa bi khairin nadharaini ba'da ayah talibaha. In radiyaha amsakaha wa in saqitaha raddaha wa sa'an min tamrin. Jadi yang selanjutnya adalah jual beli, namanya jual beli tasriyah itu. Jual beli tasriyah itu artinya itu ya, artinya mengikat kantong susu onta atau susu sapi gitu ya. Ya, susu onta atau susu sapi betina atau kambing agar terlihat banyak sehingga orang mengira binatang tersebut bersusu banyak. Jadi pada tasriyah ini hampir sama dengan tanajus yang tadi najis, Ibu, yaitu melakukan kebohongan hanya saja pada tasriyah ini dibuat barang tersebut menarik mungkin sehingga harganya melonjak. Jadi mengikat susu onta biar kelihatan besar susunya. Wah, ini kambingnya susunya banyak, onta susu banyak, sapi perahnya susunya banyak. Ini juga kebohongan. Sama dengan najis tadi ya Ibu, cuma bedanya kalau tasriyah ini adalah memodifikasi ya, jadi barang dagangan biar kelihatan bagus. Ini bisa dikiaskan dengan barang yang lain. Tapi kalau memperindah supaya menarik nggak masalah. Tapi kalau memperindah memodifikasinya sampai menutupi kecacatan, ataupun modifikasinya itu sampai melampaui batas yang dibolehkan, harusnya ya levelnya sekian. Modifikasi itu nggak bermanfaat sama sekali gitu loh. Itu tidak boleh. Tapi kalau modifikasi yang kemudian orang supaya tertarik dalam tampilan, yang itu sama sekali ya tidak mengurangi daripada kelas barang tersebut ya, tidak masalah. Tapi manipulasi sehingga orang itu pengen beli baik dengan cara najis, itu prakteknya memasang orang yang memprovokasi supaya orang membelinya kelihatan barang bagus, ataupun modifikasi secara langsung, yaitu barang tersebut dibuat seakan-akan lebih indah daripada kenyataannya, lebih bagus daripada kenyataannya.
Contohnya di sini adalah kambing, sapi ataupun onta, biar kelihatan kambing susu atau onta itu memiliki susu yang banyak, akhirnya diikat. Ataupun mungkin praktek hari ini onta dikasih minum, dikasih air yang banyak gitu ya, dikasih air yang banyak, ketika ditimbang beratnya lebih, itu juga ya modifikasi barang dagangan yang diharamkan, itu manipulasi namanya, itu haram hukumnya. Jadi ini contoh, bisa dikiaskan dengan hal-hal yang lain ya. Jadi praktek jual beli yang lain yang karakternya sama, memiliki sifat yang sama, maka haram hukumnya. Baik, ini tasriyah. Baik, hadis 971. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil talaqi wa ayyubta'al muhajiril arabi wa an tashtarital mar'atu talaqa ukhtiha wa an yastamar rajulu ala saumi akhihi wa naha 'anil najhi wa 'anil tasriyah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencegah pedagang sebelum sampai di pasar, melarang orang kota membeli untuk orang desa, melarang seorang istri mensyaratkan agar suaminya menceraikan istrinya yang lain, melarang seseorang melebihkan penawaran barang yang sedang ditawar saudaranya, serta melarang jual beli najasiyah dan tasriyah. Ini sama dengan hadis-hadis sebelumnya, larangan-larangan dalam praktek jual beli, yaitu talak rukban ya Ibu, mencegah para pedagang untuk dibeli dagangannya dengan harga yang tidak wajar, ataupun jual beli seperti itu yang mengakibatkan perputaran ekonomi yang tidak wajar, itu dilarang. Ya, dilihat daripada akibatnya ya. Kemudian juga jual beli yang dilarang di situ adalah jual beli dengan cara memberikan tawaran di atas tawaran saudaranya. Ya, ketika akad baru proses untuk berlangsung, tidak boleh demikian. Ataupun jual beli najas, yaitu memberikan tawaran kepada memberi tawaran atau menawar barang milik pedagang, bukan untuk memilikinya atau membelinya, tapi untuk memprovokasi orang lain supaya membelinya. Ini najas. Atau tasriyah, yaitu manipulasi barang ya, seakan-akan bagus, ternyata jauh daripada kenyataannya. Salah satunya adalah tasriyah di sini adalah mengikat susu kambing, onta, dan sapi supaya terlihat memiliki banyak susu. Ini adalah kedustaan, kebohongan yang harus dihindari. Dan juga diharamkan di sini ibu-ibu barakallahu fikum, yaitu seorang wanita meminta suaminya untuk menceraikan istri yang lain. Tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh seperti ini. Ataupun prakteknya adalah mau dinikahi oleh seorang laki-laki dengan syarat menceraikan istrinya, ataupun sudah sama-sama jadi istri meminta suami menceraikan istri yang lain. Ini dua-duanya sama ya Ibu. Jadi ketika seorang wanita misalnya mau dinikahi oleh seorang laki-laki yang sudah punya istri, dia mensyaratkan mau, tapi syaratnya menceraikan istrinya, ini haram, nggak boleh. Minta seorang laki-laki untuk menceraikan istrinya, baik dia sudah menjadi istrinya wanita tersebut ataupun belum, ini hukumnya haram. Baik Ibu, jadi kalau memang tidak mau nggak mau saya jadi yang kedua, nggak usah mau tapi dengan syarat diceraikan itu sih, nggak boleh. Kalau nggak mau hak masing-masing, karena tidak bisa disamakan. Wanita itu berhak menerima, hanya menerima untuk dirinya, saya siap poligami atau enggak siap, itu hak wanita. Tapi syariat membolehkan kemudian wanita memiliki hak tentunya. Nanti laki-laki juga punya hak. Misalnya laki-laki pengen menikah lagi juga ada hak, misalnya apakah harus izin atau tidak. Kembali juga pada wanita, misalnya wanita mohon maaf dilamar oleh laki-laki yang sudah punya istri dan tidaklah dia menjelaskan juga, oh saya sudah punya istri, dia berhak, oh saya belum siap. Jadi belum siapnya dia itu bukan berarti dia melanggar syariat. Oh kamu nggak siap menerima syariat, bukan itu. Jadi harus adil ya Ibu, menyikapinya masalah poligami memang harus adil. Laki-laki ketika dia punya hajat misalnya, punya hajat apakah wajib izin dengan istrinya atau tidak, itu ada pembahasannya. Ya, walaupun hukum dasarnya tidak. Tapi nanti misalnya ada
wanita yang hendak dinikahi jadi istri kedua atau tiga, dia punya hak juga untuk menerima dan menolak. Dan juga para wanita yang kemudian ya, siap dipoligami tidak boleh mensyaratkan untuk menceraikan istri yang sebelumnya. Tidak boleh mensyaratkan pada calon suaminya untuk menceraikan istri sebelumnya, ataupun ketika seorang wanita ya menjadi istri seorang laki-laki yang memiliki lebih daripada satu istri, tidak boleh mensyaratkan, tidak boleh memberikan, ya, tidak boleh meminta suami untuk menceraikan salah satu istrinya. Baik, selanjutnya haram menghadang pedagang sebelum sampai pasar. Sama, kita baca hadisnya. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, man ishtara syatan mukhalafatan faraddaha falyarudda ma'aha as-sa'at. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam an tulaqal buyu'. Silakan. Abdullah bin Mas'ud membelinya susu setengah ditahan agar boleh lalu ingin membatalkannya, dia boleh membalikan kambing tersebut ditambah dengan satu kurma, dan Nabi SAW melarang hadang di luar pasar. Putus-putus ya, suara saya terdengar dengan baik nggak? Ya Ustadz, Mbak Vivi suaranya putus-putus Mbak, nggak jelas. Oh iya, yang penting. Iya kalau Ustadz jelas sih, Bu Vivi yang kayaknya sinyalnya Ustadz. Oh iya, baik ibu-ibu. Ini sama ya. Dan siapa yang membeli kambing yang susunya sengaja ditahan atau terlihat besar, tidak ia ingin membatalkannya, ia boleh membalikan kambing tersebut ditambah dengan satu sok korma. Ya, ini untuk kebaikan ya ibu. Oh ternyata kok nggak benar. Oh iya, baik. Ini estetika saja ya ibu. Jadi ketika orang yang melakukan jual beli, misalnya, oh ini nggak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, ada manipulatif gitu ya. Tapi nama kambing asli, cuma biar kelihatan bagus, boleh seorang pembeli mengembalikan dan tambah dengan satu sok korma. Ya, ini dalam rangka supaya tidak terjadi perselisihan antara kaum muslimin. Kemudian larangan dalam hadis ini terkait dengan pedagang adalah talak firukban tadi. Talak firukban sudah kita bahas. Hadis 913 hampir sama ini. Penduduk ya haram menjual barang orang yang baru datang dari luar kota. Hadis 913. Hadis Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talaqaw rukbana wa la yabi'u hadul ibadin. Qala rawi qultu li Ibnu Abbas, ma qaluhu la yabi'u hadul ibadin qala la yakunu lahu sinsar. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencegat kafilah dagang atau sebelum mereka sampai di pasar, dan janganlah seorang penduduk menjualkan barang pendatang yang baru datang. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apa maksud sabda beliau? Dan janganlah seorang penduduk menjualkan barang pendatang baru dari luar kota. Ia menjawab, seseorang tidak boleh menjadi maklar, broker, atau calo. Ya, praktek calo seperti ini tidak dibolehkan, yaitu seorang pedagang kampung gitu ya datang kota, yuk gitu ya, dicaloin. Ada berapa praktek calo ya? Semuanya tidak haram ibu, ada yang halal, ada yang haram. Nah, jadi percaloan seperti ini itu dilarang. Ada juga percaloan yang dilarang oleh syariat, seperti percaloan yang dilakukan oleh sebagian orang yang upahnya diambil dari pembayaran ya tanpa sepengetahuan pembeli. Ini juga tidak boleh ya. Jadi misalnya ada seseorang yang ingin membeli barang itu, misalnya gini, ibu-ibu merenovasi rumah, kemudian butuh barang bangunan. Di tempat ibu ada tukang bangunan atau tukang yang sedang bangun. Kemudian
tukang bangunan itu mengatakan, Bu, beli barang bangunan di toko itu aja, gitu ya. Kemudian tukang bangunan itu mengajak pemilik rumah itu yang sedang merenovasi rumahnya, toko bangunan, misalnya semen yang harganya misalnya 50.000 jadi 55.000. 50 harga semen, 5.000 itu adalah harga atau fee untuk maklarnya tadi, tukangnya tadi. Maka itu tidak boleh kecuali sepengetahuan pembeli. Ya, karena itu kezaliman bagi pembeli loh. Ini kan harusnya saya 50.000 kok jadi 55. Oh, ini untuk apa namanya? Mediatornya. Oh, kalau dia meridokan ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak ridho nggak boleh. Maka hendaklah diambil upah itu dari penjualnya. Oh ya, saya kasih fee nanti deh, tapi tidak mengurangi harga standar yang dijual. Ataupun boleh juga diambil dari harga apa namanya? Diambil dari tadi, jadi diambil dari harga jual yang lebih, tetapi dengan ridho pengetahuan daripada pembeli. Maka kalau tidak diketahui Ibu, maka ini termasuk percaloan yang haram ataupun percaloan dilakukan oleh sebagian pejabat ya atau perusahaan yang bertugas untuk menangani suatu masalah ya, pengadaan barang atau jasa atau lainnya, misalkan atas pelaksanaan tugasnya itu ia telah mendapatkan imbalan. Ini juga hati-hati ya. Ya, seorang pejabat ya, kemudian dia ada anggaran untuk mewujudkan pengadaan barang dan dia membeli barang di satu tempat dan dia minta upah juga pada tempat menjual barang tersebut. Ini saya beli ke kamu tapi ini gitu ya. Padahal dia sudah dapat gaji untuk mengadakan barang itu sudah dapat gaji. Maka ini hati-hati ya Ibu. Jadi maklar itu sebenarnya ada yang boleh, ada yang tidak mutlak haram dan tidak mutlak boleh. Ada hal-hal yang diharam termasuk di sini dalam hadis yaitu maklar untuk talaqi rukban. Maklar untuk praktek jual beli talaqi rukban, yaitu memaklari pedagang kampung untuk dijual di kota misalnya. Baik, hadis berikutnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala nuhina an yabi'a hadirun libatin. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami dilarang bila seorang penduduk menjualkan barang pendatang baru dari luar kota. Baik, ini sama dengan sebelumnya Ibu. Sepertinya kita cukupan Ibu. Saya mohon izin agak kepusing kepalanya tadi habis gigit semut ya, agak dalam. Mohon izin ya Ibu. Iya Ustadz, nggak apa-apa Ustadz, ya dong. Siapa kalau Ustadz? Iya. Pada pertemuan berikutnya 975. Baik Ibu. Iya, ditutup ya Ibu ya. Iya Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair untuk Ustadz Taki yang sudah memberikan pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua dan kita diberi pemahaman yang lebih agar kita bisa memahami ilmu tersebut dan bisa menjadi orang yang baik yang bisa mempelajarinya serta mengajarkannya untuk orang lain. Umahat, afwan, kita tutup kajian kita pada hari ini. Qadarullah wa masyafa'alah. Ustadz Taki sedang ada gangguan karena kupingnya masuk binatang. Syafaqallah Ustadz, labas atau hurun insyaallah, semoga tidak apa-apa. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, syahadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.